Bapak kamu orang ini. Bapak makan sampah plastik. Santai saja, cuma sedikit ini supaya cepat bersih. Iya, atau sampai kali. Jangan ikut campur sama urusan kita. Weh, kenapa ini rame-rame? Kenapa kamu nggak bakar-bakar sembarangan? Itu bisa menyebabkan global. Dioksida. Tambah bakar bahan plastik ini supaya atmosfer. Faktanya bisa misalkan efek rumah kaca di dunia ini. Hah? Apa itu efek rumah kaca? Jadi efek rumah kaca itu disebabkan sama pemanasan global. Jadi pemanasan global ini itu diakibatkan dengan suhu yang meningkat di atas rata-rata permukaan bumi. Itu disebabkan sama karbon dioksida, nitrogen dioksida, sama metana. Jadi gas-gas itu mereka menahan panas matahari yang menyerap di bumi, jadi tidak dapat tulang ke atas. Nah, kalian tahu nggak bahwa pemanasan global adalah ketika suhu rata-rata di suatu permukaan bumi meningkat secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh efek gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen dioksida atau NO2. Nah, gas-gas ini bisa menahan panas matahari di permukaan bumi sehingga suhu di permukaan bumi menjadi lebih panas dari biasanya. Pemanasan global dapat terjadi di kehidupan kita sehari-hari loh. Tanpa kita sadari, kita yang menyebabkan pemanasan global. Contohnya ketika kita menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan dan dapat menghasilkan gas CO2 dari pembakaran bensin dan solar. Contoh lainnya ketika kita membuang sampah sembarangan, terutama plastik. Karena ketika plastik melebur dapat menghasilkan gas metana yang dapat menyebabkan pemanasan global. Ya. Penyebab lainnya itu seperti menebang pohon tapi tidak menanamnya kembali, terus membakar sampah, menggunakan listrik secara boros, dan juga menggunakan barang-barang plastik sekali pakai. Karena hal tersebut bisa meningkatkan emisi gas rumah kaca. Lalu apa dampaknya untuk kita? Tadi dampaknya itu banyak banget. Contohnya perubahan iklim yang ekstrim, seperti suhu yang lebih panas daripada biasanya, badai yang lebih kuat, hujan lebat, dan kekeringan yang berkepanjangan. Ini dapat merusak infrastruktur dan ekosistem. Selain itu, es yang ada di kutub utara juga terancam mencair. Jika es di kutub utara mencair, permukaan air laut juga akan naik. Sehingga nanti beberapa daerah atau kota akan terancam tenggelam. Oh iya, saya baru ingat kemarin bisa nggak ada data studio terbaru di Universitas Columbia. Ternyata gletser itu kehilangan 260 miliar ton es bakal sekian. Bukan cuma itu loh dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global yaitu gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan disebabkan karena banyaknya wabah penyakit yang terkubur di dalam es. Sehingga ketika pemanasan global itu ada, es itu akan mencair dan menyebabkan penyakit. Contoh lainnya yaitu menurunnya pangan serta pertanian yang ada di dunia. Terjadinya global warming karena curah hujan dan suhu yang ekstrim menurun, sehingga harga pangan akan meningkat. Oh iya, saya juga punya kalau ada munculnya penyakit baru, namanya itu penyakit antraks karena adanya bangkai rusa yang tertimbun di dalam es yang ditutup. Upaya yang harus kita lakukan yaitu melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul agar hutan-hutan tersebut dapat menyerap CO2 dengan baik. Selain itu kita juga dapat mengefisienkan energi yang biasa digunakan oleh rumah tangga, industri, dan transportasi. 3. Langkah lainnya juga dapat melakukan daur ulang sampah, kayak botol plastik itu bisa digunakan sebagai tempat pensil, jerigen bisa dijadikan tas, serta hiasan dan juga barang-barang yang kreativitas bisa meningkatkan ekonomis. Tapi menurutku yang terpenting itu kerjasama antara pemerintah dengan warga sih, supaya mengurangi emisi rumah kaca. Tapi bukan cuma itu loh Lun, bisa juga karena kesadaran kita sendiri, supaya kita tahu bagaimana cara mengurangi limbah sama membuang sampah sembarangan. Oh iya, selama ini saya baru sadar kalau saya itu abaikan informasi tentang pemanasan global. Iya, padahal niat kita itu untuk membereskan sampah, ternyata itu malah menambah masalah baru. Iya, tiap kapal ya kan? Kita belajar sama-sama lagi. Oke.